hal dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya mungkin pernah dengar waktu belajar PPN menyinggung PPN soal PMSI. Pajak penghasilan untuk jadi Indonesia membuat suatu cut off, ya udahlah terserah mau jadi BUT apa enggak. Soalnya aturan ratifikasi internasionalnya kan juga masih gonjang-ganjing. Serah mau jadi BUT apa enggak, yang penting PPN-nya dipungut. PPN-nya dipungut. Ada yang seperti itu aturannya. Hanya saja memang terus ada lagi transaksi over the top. Jadi ada dua aturan yang keluar soal PPN PMSE dan transaksi over the top atau OTT namanya. Nah, itu Indonesia cut off, terserah mau jadi BUT apa enggak, yang penting pajaknya kamu bayar. Ini aturannya di negaraku. Hanya saja aturan yang dibuat secara sepihak oleh Indonesia itu membuat suatu konflik di negara lain. Salah satunya di negara Amerika. Padahal negara Amerika negara besar. Di Amerika sampai membuat suatu kayak petisi buat Indonesia. Mereka tuh kayak ngirim radar, ada radarnya Indonesia, kamu ngapain nih gitu. Mungkin perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa pajak Indonesia nggak satu-satunya di dunia yang menjalankan pajak. Yang punya pajak itu punya aturan pajak itu nggak cuma Indonesia. Nah, aturan pajak Indonesia itu tidak boleh melanggar aturan pajak dunia dan juga tidak boleh melanggar namanya tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, dikhawatirkan aturan PPN PMSE dan aturan soal transaksi over the top tadi, transaksi over the top itu suatu mungkin bisa di googling sendiri ya, itu panjang ceritanya soalnya diceritain. Soal transaksi over the top itu bisa jadi nyangkut ke negara lain. Misalnya ini yang ngirim radarnya Amerika nih. Bisa jadi nyangkut ke Amerika. Loh, ini kan misalnya nih Google itu di Amerika pusatnya. Google ini kan di Amerika. Kok kamu berani-beraninya bikin aturan seperti ini? Bukankah perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Amerika sudah jelas menyebutkan seperti ini. Nah, jadi pajak itu rumit sekali. Aturan pajak Indonesia itu kalau berbenturan dengan luar negeri, bisa jadi kita kalah. Kalah karena aturan internasional atau kalah karena aturan tax treaty dua negara. Itu Pak Setiadi. Soal Twitter, Netflix, lalu Google, dan lain-lain itu memang kalau menurut saya ya itu harus sedunia itu yang membahas karena transaksinya memang jangan sampai opportunity cost ya, lebih ke loss-nya ya, bukan loss lebih. Takutnya itu banyak loss di negara-negara yang seperti Indonesia, negara-negara pihak ketiga ya, lebih lost ya. Kalau Amerika, terus Inggris, mereka memang sudah kuat secara ekonomi dan secara pengaruh. Nah, seperti negara-negara kita, akhirnya cuma jadiin pasar, tapi pajaknya tidak masuk ke sini. Jadi nantinya Google dapat penghasilan dari Indonesia, tapi akhirnya rakyat Indonesia nggak dapat manfaat dari Google, nggak dapat manfaat dari pajak yang dibayar oleh Google gitu. Sementara Indonesia itu kan sekarang bukan negara minyak ya. Kalau dulu waktu saya kecil, Indonesia tuh negara minyak. Jadi pajak itu nggak penting-penting amat.
Seingat saya dulu kayak gitu. Jadi nggak bakal dikejar-kejar pajak tuh. Karena minyak kita masih banyak banget zaman dulu. Sekarang ya nggak tahu lah kenapa, apa salah kelola dan lain-lain. Sekarang kita kalau pajaknya nggak masuk, akhirnya ngutang. Ya sudah muter-muter kayak gitu. Makanya jangan sampai banyak hal yang hilang. Ya seperti TikTok itu juga. TikTok itu juga harusnya nantinya lebih dipikirkan bagaimana kalau eh, barang dari luar negeri memang sudah ada mekanismenya, beli barang dari luar negeri nantinya bea dan cukai me- akan melihat dulu rupiahnya berapa dan lain-lain. Tapi kalau itu kan kalau beli dari TikTok terus masuk ke Indonesia itu kan nanti yang bayar orang Indonesia ya. Nah kalau pajak Google, pajak Twitter, lalu pajak Netflix itu kan dari luar negeri. Harusnya mereka dapat penghasilan dari Indonesia, harusnya bayar pajak di Indonesia. Jangan sampai kita malah rugi negara kita. Begitu Pak Setiadi. Mungkin sudah terjawab atau malah out of Bagus. context ya? Ya. Enggak, itu sangat luar biasa. Saya sangat terima kasih menginspirasi. Pertanyaan saya berikutnya, Bu. Tadi sebutkan regulatory body itu ya, atau harus mengikuti pajak internasional. Kalau regulatory body-nya untuk tax secara internasional namanya apa ya, Bu? Kalau apa Pak? Itu kan Indonesia harus mengikuti aturan Mm-mm, pajak internasional juga di samping Indonesia. Kalau mau menerapkan pajak di Indonesia, baik mm-mm, tax treaty maupun internasional. Nah, eh, kalau aturan pajak secara internasional yang Indonesia harus ikuti itu nama badannya apa ya? Kalau mungkin sebagai contoh, kalau di dalam dunia telekomunikasi itu kan ada ITU ya, International Telecommunication Union ya. Nah, mm-mm, itu juga kasus tadi kalau di telekomunikasi itu kan kasus over the top itu kan merugikan Indosat, Telkomsel, Excel dan seluruh mm-mm, perusahaan Indonesia yang mana menggunakan konten-konten dari Disney, Fox dan sebagainya, tapi Telkomsel, Indosat, Excel itu nggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat sewa pipa bodoh istilahnya dump pipe. Kalau kontennya kan mahal ya, film-film dan sebagainya itu yang memanfaatkan itu adalah memang Disney dan Fox dan perusahaan-perusahaan konten lainnya. Itu makanya ini saya terima kasih sekali Bu Magdalena ngajari kami gitu. Nah, pertanyaan saya kalau untuk teks itu badan yang mengatur itu secara internasional namanya apa nggih? oke. Ya Pak. Iya Pak Setiadi. Jadi kalau aturan pajak itu nantinya ada dua Pak. Kalau secara internasional ya. Pertama antara dua negara. Dua negara itu misalnya Indonesia dengan Amerika atau Indonesia dengan Singapura. Itu aturannya beda-beda. Tergantung namanya juga dua negara. Dua negara itu nantinya menang-menangan siapa nih? Menang siapa? Kalau Indonesia sama Amerika tuh Indonesia kalah semuanya sih, menang Amerika jelas. Indonesia tuh cuma paling menang itu sama Arab Saudi. Itu aja karena di Arab Saudi tidak mengenakan pajak. Jadi kalau dibaca Indonesia banyak mengalahnya dengan banyak negara. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat di Google, namanya tax treaty, TAX spasi TREAT. Itu antara dua negara. Kalau internasionalnya namanya OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Itu OECD. OECD itu nantinya dia akan merumuskan suatu aturan yang harus dijalankan bersama. Dia nantinya akan multinegara soalnya isinya. Seperti itu Pak Setiadi. OECD. OECD, Oh, OECD. OECD, Ya, Oscar, Eko, Charlie, apa deh? Delta. Delta nggih leres ya. Ya, Kalau yang tax treaty atau bilateral apa namanya tadi Bu? Tax, 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 Tango, Alpha, X apa? itu apa ya? Si, Tax, nggih X spasi, nggih. tak tulis saja. Nggih nggih. Gini-gini.
Saya kok lupa kalau punya layar. Wah, ini matur nuwun sangat nih, informasi yang luar biasa. Tax treaty. Nah, ini kalau Oh, Pak, tax treaty, nggih. ya, ini kalau Pak Setiadi atau Bapak Ibu sekalian pengen mau belajar lebih lanjut, ada di Brevet C. Gitu. Oh, nggih, Brevet C. Brevet C, ya. Di Brevet C, tax treaty. Tapi tidak semua negara itu punya tax treaty dengan Indonesia. Dulu saya pernah kejadian ada wajib pajak itu dari Yunani. Saya cari-cari Yunani itu apa. Kalau kita kan polosnya Yunani gitu. Ternyata Yunani itu yang nggak ada. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah inget ya, itu Yunani. Saya cari-cari namanya ternyata Hellenian Republic. Kalau nggak salah itu. Nggak ada ternyata sama Indonesia waktu itu. Tax Treaty Indonesia dan Hellenian Republic nggak ada. Jadi tidak semua negara punya tax treaty di Indonesia sama Indonesia. Dan tidak semua negara juga anggota OECD. Maka memang konflik pajak antara dua negara itu bisa jadi terjadi. Ada lagi yang bertanya atau Pak Matur Setiawan? nuwun, sip, luar biasa. Oh, Matur nuwun, Bu. sama-sama Pak. Bagi yang pusing dengernya tadi itu cuma anu aja ya, cuma cerita, jangan dianggap berat karena kita mau kenalan aja sama pajak hari ini. PPh badan itu apa sih? Nah, siklus subjek pajak badan itu beda sama orang pribadi. Kalau badan itu nggak dilahirin, kalau orang pribadi kan dilahirin. Kalau badan itu didirikan dengan akte notaris, misalnya. Lalu paling lama akhir bulan berikutnya itu sudah wajib daftar NPWP, itu akhir bulan berikutnya. Nggak harus nunggu punya penghasilan. Kalau badan, akhir bulan berikutnya harus daftar NPWP. Kalau sudah punya NPWP itu harus menjalankan hak dan kewajibannya. Kewajibannya banyak, menghitung, menyetor, melapor gitu ya. Haknya, haknya biasanya haknya itu terjadi kalau udah pahit sih. Haknya itu minta Pengen tak dikok tak sih. sebentar. Saya izin mute ya. Oke, mungkin kepencet. Haknya itu biasanya terjadi kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Pernah dengar keberatan, banding, peninjauan kembali. Ini hak dari wajib pajak dan boleh diajukan atas suatu ketetapan pajak. Itulah kenapa saya bilang hak wajib pajak itu pahitnya. Pahit karena sudah terjadi suatu sengketa pajak itu. Namanya sengketa pajak. Sengketa antara fiskus dengan wajib pajak. Lalu kalau sudah tidak berjalan, misalnya selama beberapa waktu, bisa minta non efektif. Ini beku, cold case, masuk ke freezer, masih bisa lagi dicairkan. Jika oke, sudah bubar, bisa dihapuskan. Tapi harus ada akta pembubaran. Akta pembubaran. Sebagaimana ada akta pendirian, harus ada akta pembubaran untuk badan. Untuk non efektif tidak perlu ada akta. Bisa pakai surat pernyataan direktur saja. Kalau sudah tidak beroperasi selama beberapa waktu. Nah, ini yang sering terlewat. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti kerja jadi konsultan atau di perusahaan. Jangan lupa minta non efektif. Ini yang sering wajib pajak itu sering menganggap kantor pajak itu seperti cenayang. Jadi kadang dikira tahu kalau
Bukan memang perusahaannya udah nggak aktif 2 tahun lah, kan nggak tahu kalau nggak bilangin gitu. Harus minta non efektif dulu. Tuh, non efektif maka akan diproses 5 hari kerja, nanti akan dibekukan. Kenapa kalau tidak dibekukan? Kerugiannya buat wajib pajak sendiri. Ruginya adalah nanti kalau wajib pajak itu eh, tidak lapor SPT tahunan atau sudah PKP nih, tidak lapor PPN. Dendanya PPN itu 500.000, dendanya nggak lapor SPT tahunan badan itu 1 juta. Bayangkan betapa sia-sianya uang untuk membayar denda. Jadi sayang uangnya. Ini seperti ini. Kita sudah belajar soal subjek pajak. Nanti kita akan belajar objek pajak, penghasilan. Lalu bagaimana menghitung PPh. Lalu apa itu kredit pajak. Dan kita akan belajar bagaimana memasukkannya dalam SPT tahunan. Oke, seperti ini yang akan kita pelajari. Oke, kita kan nggak akan belajar akuntansi ya Bapak Ibu. Yang bukan dari akuntansi jangan istilahnya kalau orang Betawi bilangnya keder apa gimana ya. Jangan khawatir. Besok di soal yang akan keluar adalah essay dan juga koreksi fiskal, tapi hanya koreksi fiskal sederhana. Bagi yang berlatar belakang akuntansi mungkin ini semacam remedial aja ya dari waktu kuliah. Kita akan belajar rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah bagaimana cara mengubah laba rugi komersial berdasarkan PSAK dimasukkan ke dalam aturan pajak sehingga bisa masuk ke SPT tahunan PPh pajak. Jadi nggak boleh laba rugi langsung masukin SPT. Laba rugi harus direkonsiliasi fiskal dulu, baru masukin ke SPT. Apa yang akan kita pelajari ini selain berguna untuk bagaimana cara agar nantinya bisa melakukan rekonsiliasi fiskal, juga berguna untuk menerapkan tax planning atau perencanaan pajak. Jadi apa yang Bapak Ibu pelajari ini nantinya akan berguna. Jangan dipandang dari wah aturannya kok gini, tapi oh aturannya gini toh. Oke, berarti bisa kita pakai aturan ini untuk dijalankan. Maksudnya dijalankan itu untuk menjalankan tax planning atau perencanaan pajak. Perencanaan pajak itu halal hukumnya. Kalau di negara Indonesia dan negara lain juga boleh. Yang nggak boleh itu penggelapan pajak. Jadi boleh kalau perencanaan pajak. Koreksi fiskal itu ada 2, nantinya positif dan negatif. Laba rugi itu isinya pendapatan dan beban. Pendapatan itu yang dihasilkan, misalnya toko kelontong nih. Toko kelontong, kita beli ke sana Indomaret misalnya. Kita beli ke sana. Nah, bagi Indomaret itu namanya pendapatan. Nah,
pendapatan dikurangi beban, misalnya beban gaji pegawai kasir Indomaret, terus beban listrik, kan Indomaret tuh kan listriknya terang banget ya, sampai malam lagi kan, kayaknya dari pagi listriknya nyala apa ya itu tuh, terang banget pokoknya Indomaret tuh saya rasa. Terus ada lagi etalase, beli etalase. Nanti akan kita lihat etalase dibiayain ya, iya boleh kan buat usaha. Tapi gimana cara membiayakan etalase? Tuh nanti akan kita bahas di belakang. Etalase. Terus Indomaret nggak pernah dong ada yang kusam itunya apa dindingnya. Biaya catnya, jasa pengecatan itu biaya beban. Pendapatan atau penghasilan kurangi beban atau biaya jadi laba. Itu namanya laba rugi. Seperti ini bagi yang belum pernah lihat. Seperti ini. Pendapatan atau penghasilan kurangi biaya atau beban sama dengan laba atau rugi. Ini yang ada di laporan laba rugi. Kenapa namanya laporan laba rugi? Karena bisa laba, bisa jadi rugi. Laba atau rugi itu kalau di akuntansi sudah ada aturannya sendiri menurut PSAK namanya. PSAK Indonesia itu mengadopsi IFRS. Dulu sejarahnya yang dipakai adalah GAAP. Tapi sekarang Indonesia itu mengadopsi. Jadi mengadopsi itu bukan memakai secara murni. Indonesia mengadopsi IFRS. Tapi kita akan belajar akuntansi. Jadi tenang, aman. Laba rugi seperti ini ya. Nah, yang pertama kita koreksi karena yang kita lampirkan di SPT tahunan itu adalah laba rugi dan neraca secara komersial atau secara aturan akuntansi, maka antara aturan akuntansi dengan aturan pajak itu kan beda, harus direkonsiliasi. Yang pertama kali direkonsiliasi adalah pendapatan atau penghasilan. Pendapatan ada yang bukan objek, ada yang objek pajak. Ini menurut siapa? Menurut aturan pajak. Pendapatan yang bukan objek pajak nantinya kita koreksi. Kita koreksi fiskal. Yang objek pajak ini juga akan kita lihat mana yang kena pajak final, mana yang kena umum. Pendapatan yang kena pajak final itu contohnya apa? Nah, mungkin perlu diingat-ingat waktu belajar PPh Portput. Pendapatan yang kena pajak final, misalnya sewa tanah bangunan atau jual beli tanah bangunan atau jual saham, itu kena pajak final. Ini juga kita koreksi sehingga hanya tinggal pendapatan yang kena tarif umum saja. Ini masuk ke SPT tahunan. Intinya seperti itu sih.
Kalau pakai bagan gini mudah, tapi nanti pas lihat soalnya mungkin agak anu, agak kaget kalau yang belum pernah. Kalau yang sudah pernah pasti, oh kok seperti itu. Itu nggak masalah, kita belajar bersama. Kalau ada pertanyaan langsung silahkan nyalakan mic atau chat, nggak apa-apa. Oke, saya akan memperlihatkan ke Bapak Ibu semua. Ini suatu kayak di matematika waktu kita sekolah gitu. Ada himpunan semesta berupa penghasilan secara keseluruhan. Ini ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Di dalamnya ada himpunan non-objek pajak. Ini tercantum di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Dan ada lagi yang kena final, ini ada di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Hanya saja, tidak cuma pasal 4 ayat 2 saja yang kena final. PPH final itu akan kita temui ada di pasal 15, pasal 19, pasal 21, dan pasal 22. Mungkin ada yang, loh kok pasal 21 final? Emang ada. Kok pasal 22 final? Emang ada. Nanti akan kita lihat ya. Ada. Tapi tidak semua pasal 21 final dan tidak semua pasal 22 final. Penghasilan yang merupakan himpunan semesta tadi ini akan kita koreksi fiskal. Yang kita koreksi adalah yang biru-biru ini yang kita koreksi. Sehingga yang kita akan masukkan ke FPT tahunan hanya yang warnanya abu-abu. Hanya yang berwarna abu-abu saja. Penghasilan dipajaki itu adalah aliran tambahan kemampuan ekonomis. Bukan berarti harus uang ya, bisa jadi barang. Dari pekerjaan, hubungan kerja, misalnya kita karyawan gitu. Dari usaha, misalnya kita usaha toko kelontong gitu. Dan kegiatan, maaf ini kegiatan. Saya tipu. Dari modal, misalnya nyewain tanah bangunan atau nyewain kendaraan gitu. Dan penghasilan lain-lain yang dikonsumsi ataupun yang menambah kekayaan. Ini merupakan definisi penghasilan. Ini pasti tumpang tindih dengan PPh orang pribadi. Makanya mirip-mirip PPh orang pribadi pasti sudah pernah juga bahas ini. Jadi saya mungkin akan membahasnya secara singkat saja. Kalau ada yang bertanya mungkin langsung aja tanya, ini kok saya nggak tahu yang pasal ini. Soalnya di PPh orang pribadi pasti juga sudah dijelaskan. Jenis penghasilan di pasal 4 ayat 1 itu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, gaji, upah honorarium, bonus, gratifikasi. Ini kena PPh 21 biasanya. Lalu ada hadiah undian. Hadiah undian ini kena final biasanya. Ini penghasilan final.
hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Nah, ini ada yang kena PPh pasal 21 kalau orang pribadi yang dapat, dan ada yang kena PPh pasal 23 kalau badan yang dapat hadiah. Laba usaha, kalau laba usaha ini tarif umum pasal 17 nanti akan saya perlihatkan. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Ini capital gain bahasa kerennya. Capital gain. Capital gain itu juga dipajaki. Dia biasanya masuk ke penghasilan lain-lain. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Jadi kalau kita pernah dengar namanya restitusi, kalau tadinya sudah kita biayakan, maka restitusi tadi akan dianggap sebagai penghasilan oleh pajak. Nggak mau rugi ya, pajak tidak mau rugi. Memberi restitusi tapi dipajaki lagi, seperti itu. Selanjutnya, bunga termasuk premium atau diskonto dan jaminan pengembalian utang. Ini biasanya obligasi premium, diskonto, bunga obligasi, dividen. Dividen ini juga kena PPh, tapi akan kita lihat nanti di belakang perkembangannya dividen ini sudah tidak kena pajak penghasilan lagi. Mostly ya, walaupun syarat dan ketentuan berlaku. Tapi sekarang dividen itu sudah tidak, untuk orang pribadi, sudah tidak dipotong lagi oleh perusahaan. Misalnya seperti itu. Royalti ini juga kena pajak dalam bentuk PPh pasal 23, tarif umum. Tarif umum itu apa sih? Tarif non final, pokoknya yang nggak kena pajak final itu kena tarif umum gitu. Nggak kena final berarti tarif umum. Sewa sehubungan dengan harta. Nah, ini perlu dipikirin. Hartanya apa? Harta bergerak atau tidak bergerak? Kalau hartanya tidak bergerak, kenanya pasal 4 ayat 2 final. Kalau harta bergerak, misalnya kendaraan gitu, kenanya pasal 23. Jadi bisa jadi nyewain harta, tapi dia kena tarif final 4 ayat 2. Atau kena tarif umum pasal 23. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Contohnya itu pembayaran berkala tanpa sebab, misalnya kita dikasih uang sama kakak saya dapat uang dari kakak saya 5 juta rupiah per bulan. Karena apa? Karena dia kakak saya. Saya tidak kerja, tidak apa. Tapi 5 juta itu di atas PTKP orang Indonesia. Kalau saya masih belum menikah ya misalnya. Saya masih belum menikah, saya dapat uang 5 juta rupiah dari kakak saya. Karena dia memang pengen ngasih saya sebagai adiknya. Tanpa alasan. Tanpa effort sekalipun, itu dianggap sebagai objek pajak. Keuntungan karena pembebasan utang, ini juga dianggap sebagai objek pajak. Apa ini? Utang, misalnya kita utang ke bank. Utang ke bank, lalu oleh bank itu dibebaskan utang kita. Utang kita tinggal 10 juta. Lalu sudah tidak usah bayar misalnya, walaupun nggak mungkin ya. Misalnya karena satu dan lain hal. Biasanya itu karena biasanya
jumlahnya besar, antar perusahaan misalnya terjadinya seperti itu. Pembebasan utang piutang. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing ini juga dipajaki. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Saya perkenalkan, ini namanya PPh pasal 19. Final. PPh pasal 19. Selisih lebih penilaian kembali aktiva ini apa? Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar fair value, istilah fair value. Jadi di dalam akuntansi setelah adopsi IFRS di Indonesia, maka semua aset harus dinilai secara fair value. Dinilai secara nilai kewajaran. Nah, misalnya gini, mungkin ada yang pernah, soalnya ini kelas online ya, saya nggak tahu posisinya ada di mana semua. Mungkin ada yang pernah lihat gedung UGM, banyak gedung UGM itu yang sudah tua, sudah lebih dari 20 tahun. Itu bisa kalau secara pajak, itu bisa dinilai kembali, tapi harus ditebus dengan PPh pasal 19 dengan tarif 10%. Pasal 19 seperti itu. Nah, kalau secara akuntansi sendiri itu namanya bisa di reappraisal atau dinilai lagi dengan mengundang appraisal atau aktuaris penilai. Dia bisa mengecek masih berapa sih nilainya. Karena kalau secara konvensional, secara aturan pajak, maka suatu bangunan permanen itu akan habis nilainya setelah usianya 20 tahun. Sementara di UGM misalnya, itu banyak gedung-gedung yang usianya itu lebih dari 20 tahun, tapi masih kuat, masih kokoh, berdiri, dan lokasinya strategis. Maka nilainya kalau di appraisal atau dinilai lagi, itu nilainya pasti tinggi. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dinilai kembali, nilainya tinggi. Secara pajak boleh, tapi harus ditebus. Kok nebus? Emang keuntungannya apa? Kalau ada nilai bangunan itu muncul lagi, maka akan muncul biaya penyusutan lagi yang bisa dibiayakan dan akan mengurangi laba. Itu keuntungannya. Cuma memang kita harus mempertimbangkan cost and benefit-nya. Kembali lagi tax planning-nya seperti apa. Lebih mahal nebusnya atau lebih besar manfaatnya dengan mengeluarkan biaya penyusutan. Itu yang harus di planning atau direncanakan. Selanjutnya, premi asuransi. Ini juga sesuatu yang dipajaki. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya kalau Anda anggota IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, atau nggak mungkin ya ada yang anggota ID, Ikatan Dokter Indonesia, lagi ID, IAI. Iuran dari anggota itu merupakan sesuatu yang merupakan objek pajak. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Imbalan bunga. Imbalan bunga itu apa? Imbalan bunga itu adalah suatu
kontra dari sanksi bunga. Sebentar, maaf, ada yang jatuh, saya ambil dulu. Imbalan bunga itu kontra dari sanksi bunga. Kalau sanksi bunga itu kita kena sanksi bunga jika kita terlambat bayar pajak. Sebaliknya, kantor pajak juga akan kena imbalan bunga jika kantor pajak terlambat membayar restitusi yang kita ajukan. Seperti itu. Jadi sama-sama kenanya sebenarnya. Kantor pajak juga bisa kena kalau mereka terlambat bayar restitusi pajak. Kalau ada yang tanya, memang pernah kejadian? Pernah, dan jumlahnya besar. Cukup signifikan. Waktu itu kejadian yang saya lihat itu sekitar 3 miliar terlambat pemrosesan. Jadi ada maladministrasi di situ dan memang jadi agak ribet, agak perkara karena sebenarnya kelalaian anak muda sih ya, masih kecil gitu, masih belum paham bagaimana administrasinya dan waktu itu belum terotomatisasi. Itulah pentingnya otomatisasi yang memang mesin itu kadang lebih teliti daripada manusia ya. Mesin itu kan tinggal dikasih rumus udah jalan. Kalau manusia tuh dikasih SOP kan rumus ya sebenarnya, tapi nggak jalan katanya kayak gitu. Tapi negara nggak mau rugi, imbalan bunga tadi juga dipajaki. Lalu ke surplus Bank Indonesia, ini untuk Bank Indonesia, ini juga kena pajak. Selanjutnya PPh final. Ada pertanyaan untuk pasal 4 ayat 1, penghasilan secara keseluruhan. Itu hanya contoh-contoh penghasilan yang dikenai pajak. Meskipun sekarang pasti banyak jenis penghasilan lain yang masuk ke ranah yang warna abu-abu ini, atau penghasilan secara keseluruhan. Penghasilan kena final itu untuk asas kepraktisan, tarifnya khusus, terutang tiap transaksi, nantinya tidak dihitung lagi di SPT tahunan, jadi langsung dibayar, lalu langsung dihitung, dibayar, selesai, tidak dihitung lagi di SPT tahunan. Pasal 4 ayat 2 jelas, semua pasal 4 ayat 2 itu final. Pasal 15 itu final, contohnya kayak pelayaran penerbangan. Masih ingat pasti sudah ada yang jelaskan. Ada makluman internasional, masuk pasal 15. Kantor perwakilan dagang, masuk juga pasal 15 final. Lalu ada pasal 19, yaitu revaluasi aktiva atau penilaian kembali aktiva. Lalu ada pasal 21, loh pasal 21 kok final? Pasal 21 itu ada yang kena tarif umum atau non-final, ada yang kena tarif final. Pasal 21 itu kena final kalau Anda PNS, dapat honor dari APBN atau APBD, atau Anda pegawai swasta, tapi kena misalnya PHK atau pensiun. Pesangon dan pensiun dibayar secara lamsam atau dibayar secara sekaligus, itu kena PPh 21 final. Lalu PPh 22, kalau ada yang masih ingat, PPh 22 itu emang ada yang final ya. PPh 22 itu yang mana sih? PPh 22 itu yang jenisnya paling tidak
tidak homogen menurut saya. Di PPH Potput, kalau kita ngomong PPH 22, PPH 21, 22, 23, 26, itu yang paling tidak homogen itu PPH 22. Jenisnya tuh macam-macam, kayak masuk semua di situ. Nah, PPH 22 yang final itu adalah PPH 22 agen SPBU Pertamina. Agen Pertamina itu kena final. Jadi SPBU misalnya yang pasti Bapak Ibu sekalian pernah masuk dong. Tapi karena ini bukan berarti di Jogja, saya harus menyebutkan SPBU Pertamina. Kalau di Jogja kan cuma ada Pertamina. Kalau di luar Jogja kan ada Shell, ada Petronas, ada British Petroleum, punya SPBU. Untuk SPBU Pertamina, agen Pertamina itu sifatnya final. Dia sudah kena pajak bahkan sebelum bensin atau solar tadi dijual. Jadi waktu beli bensin, beli solar ke Pertamina, itu sudah dipungut PPh pasal 22 final. Nggak enaknya, kalau kena final, walaupun rugi, itu tetap harus bayar pajak. Selanjutnya, pajak final tadi nggak boleh jadi kredit pajak di SPT tahunan. Tidak boleh jadi kredit pajak. Lalu, biayanya untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan yang kena final tadi juga tidak boleh dikurangkan. Jadi harus dikoreksi fiskal. Kalau masih bingung, masih ada yang bingung, wajar. Ini masih perkenalan dulu. Nanti kita mungkin akan lebih jelas di praktek di akhir. Pajak final tidak perlu saya jelaskan ya, pasti sudah pada hafal semua ini. Selanjutnya, yang bukan objek. Nah, yang bukan objek, pertama adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Jadi, misalnya bantuan sumbangan atau zakat yang diterima LAS atau Basnas. Gitu. Lalu ada harta hibah yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. Harta hibah itu berarti apa? Hibah itu berarti orangnya masih hidup, diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, yayasan, koperasi. Sepanjang tidak ada hubungan istimewa, ini saya perlu garis bawahi. Ini namanya hubungan istimewa kalau di pajak. Hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan. Ini 4 hubungan istimewa. Membaca undang-undang itu dari depan, mirip kayak baca kitab suci, tapi ini bukan kitab suci, jadi saya cuma bilang mirip. Bacanya dari depan, jangan dipenggal. Selama ini masih koma atau titik koma, silakan baca terus sampai titik koma atau titik. Nah, karena ini satu kesatuan sampai titik koma, kita bacanya sampai titik koma saja.
harta hibah yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, yayasan, koperasi. Ini dianggap bukan objek pajak sepanjang nggak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Seperti itu. Jadi syarat ketentuannya berlaku. Hubungan usaha, contohnya apa? Ini hubungan istimewa akan sering dibahas sama orang pajak. Hubungan istimewa ini akan sering dibahas dalam bentuk mekanisme transfer pricing, karena transfer pricing di Indonesia definisinya sudah bergeser. Yang tadinya transfer pricing itu berarti transaksi lintas batas negara, sekarang transfer pricing itu bisa jadi sebagai transfer pricing domestik. Jadi transfer pricing di dalam suatu negara. Misalnya suatu toko yang punya orang tua sama anak. Gitu. Itu ada hubungan istimewa. Nah, hubungan usaha, ini misalnya hubungan jual beli. Hubungan pekerjaan, 5%. Lalu kepemilikan. Kepemilikan itu kalau dipajak berarti hubungan kepemilikan 25% sama dengan 25% atau lebih. Saya coba buka layar. Hubungan istimewa kepemilikan misalnya nih PTA PTB misalkan seperti ini ya.
PTA memiliki PTB dengan porsi kepemilikan 25%. Jadi bagi yang belum tahu, suatu PT itu biasanya memiliki saham misalnya 10.000 lembar saham, misalnya 10.000 lembar saham. PTA dikatakan memiliki 25% dari PTB jika PTA memiliki 10.000 berarti 2.500 lembar saham. Itu berarti 25%, seperti itu. PTA memiliki PTB senilai 25% dari PTB. PTA memiliki PTC 50% dari PTC. Lalu saya tambah lagi di sini ada PTD. PTC memiliki PTD senilai 50%. Nah, kalau Bapak Ibu cermati di sini, ada suatu grup menurut pajak ini adalah suatu grup PT A, B, C, D itu adalah grup. Kenapa bisa seperti itu? Karena hubungan kepemilikan di pajak terjadi kalau 25% pajaknya dimiliki oleh suatu pihak, 25% atau lebih. Nah, kalau kita lihat PTA ini memiliki kepemilikan tidak langsung ke PTD 50% kali 50% ini 25%. Dari mana? PTA memiliki PTC 50%, sementara PTC memiliki PTD 50%-nya. Berarti secara tidak langsung PTA memiliki PTD senilai 25%-nya. Ini kalau dipajak, 4 perusahaan ini adalah perusahaan grup yang akan dipantau jual belinya, tukar menukar atau pengiriman barangnya akan selalu dimonitor. Akan dinilai secara harga wajarnya. Atau bahasa kerennya akan dicek transfer pricing-nya. Seperti itu. Lalu ada hubungan penguasaan. Untuk hubungan penguasaan itu akan terjadi jika misalnya nih pimpinan PTA itu sama dengan ketua yayasan keagamaan. Pimpinan PTA sama dengan ketua yayasan keagamaan B. Maka kalau ada hibah antara PT, misalnya hibah mobil pickup ke yayasan keagamaan B, akan dianggap sebagai objek pajak karena penguasanya sama. Warisan itu bukan objek pajak. Lanjut lagi yang bukan objek pajak, harta termasuk setoran tunai, yaitu saham. Saham, bukan objek pajak.
Lalu ya bukan objek pajak lagi, natura atau kenikmatan. Nah, ini bukan objek. Kondisinya sebelum 1 Januari 2022. Karena setelah 1 Januari 2022, natura dan atau kenikmatan itu menjadi objek pajak. Walaupun aturannya juga banyak, jadi nanti akan kita lihat seperti apa sih aturannya natura menjadi objek pajak. Lanjut, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau meninggal, dan pembayaran asuransi beasiswa itu juga bukan objek pajak. Lalu dividen. Nah, ini dividen. Dividen ini sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja bukan objek pajak. Untuk orang pribadi, kalau menerima dividen, bukan objek pajak, syaratnya harus diinvestasikan dalam bentuk tabungan, deposito, atau saham, dan tidak boleh diambil atau dipindah tangankan dalam jangka waktu 3 tahun. Lalu untuk badan dalam negeri, misalnya nih, PT B mendapatkan dividen dari PT A, maka dividen tadi itu bukan objek pajak. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu ketentuannya. Lanjut lagi yang bukan objek pajak, iuran yang diterima oleh dana pensiun. Perlu Bapak Ibu ketahui dana pensiun itu apa. Dana pensiun itu kalau yang belum pernah dengar mungkin familiar dengan namanya TASPEN. Tapi TASPEN itu dana pensiun untuk pegawai negeri. Kalau dana pensiun untuk swasta ada nggak? Ada. Contohnya yang terkenal mungkin Bumi Putra dan Jiwasraya, walaupun terkenalnya karena gagal bayar. Tapi tidak hanya itu, jangan dianggap bahwa semua dana pensiun itu seperti Bumi Putra dan Jiwasraya. Beberapa dana pensiun ya masih amanah. Dana pensiun ada 2, yaitu dana pensiun kelembagaan dan kepesertaan terbatas. Untuk Bumi Putra dan Jiwasraya itu masuknya dana pensiun kelembagaan dia. Jadi siapapun boleh ikut. Dana pensiun kepesertaan terbatas itu contohnya dana pensiun Muhammadiyah. Itu khusus untuk anggota atau kader Muhammadiyah. Lalu ada dana pensiun SGM, itu khusus untuk karyawan SGM. Nah, kalau di materi yang lain, saya kok pernah dengar ya, kayaknya iuran pensiun. Iya, Bapak Ibu pernah dengar di PPh 21. Di PPh 21, PPh Potput. Di PPh 21, PPh Potput, di bagian pengurang. Pengurang itu ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Kalau biaya jabatan itu biaya imajiner atau biaya yang seakan-akan dipatok 5% kali penghasilan
bruto gitu kan. Nah, atau penghasilan kotor. Untuk iuran pensiun itu bukan biaya imajiner, itu beneran. Nah, iuran pensiun itu ada yang dibayar oleh karyawan, ada yang dibayar oleh perusahaan. Iuran pensiun tadi masuk ke dana pensiun. Dana pensiun tadi tugasnya adalah menanamkan iuran pensiun tadi ke dalam sasaran investasi tertentu yang akan mendapatkan imbal hasil atau return. Negara memberikan suatu fasilitas untuk menanamkannya dalam bentuk saham, obligasi, atau deposito. Return dari saham, obligasi, dan deposito tadi akan dianggap bukan objek pajak. Beda lagi kalau dana pensiun tadi menanamkannya dalam bentuk instrumen lain seperti properti, lembaga keuangan, agrobisnis, atau usaha lain, maka imbal hasilnya akan dianggap sebagai suatu objek pajak yang kena pajak penghasilan. Kenapa ini terjadi? Kalau Bapak Ibu lihat, fungsi pajak itu salah satunya adalah reguleran, yaitu mengatur sesuatu yang terjadi atau bisa terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah kecurangan. Nah, Bumi Putra dan Jiwasraya itu melakukan suatu kecurangan, indikasinya, dalam bentuk menginvestasikan iuran pensiun anggota tadi ke dalam sarana investasi yang tidak aman. High risk, high return, kan? Low risk, low return. Nah, kalau dimasukkan ke dalam agrobisnis, properti, ini ada resiko tinggi. Seperti misalnya gempa masuk ke properti bisa kolaps semua. Atau juga bisa jadi dikorupsi seperti Bumi Putra dan Jiwasraya, kan kejadiannya seperti itu. Makanya gagal bayar. Maka kalau dana pensiun tadi menanamkannya dalam bentuk sasaran investasi saham, obligasi, dan deposito, imbal hasilnya, return-nya akan dianggap sebagai bukan objek pajak. Ceritanya gini, dana pensiun itu menerima iuran pensiun dari anggota, lalu kewajiban dana pensiun tadi adalah menanamkannya ke dalam sasaran investasi untuk menjaga nilai waktu dari uang atau time value of money. Cara menjaga nilai waktu dari uang adalah menanamkannya dalam sasaran investasi yang seimbang agar nantinya di masa depan nilai waktu uang, misalnya sekarang saya bayar iuran pensiun 1 juta sebulan. Pensiun saya masih 20 tahun lagi. Gimana caranya agar 1 juta yang saya masukkan iuran pensiun ke dana pensiun hari ini akan sama dengan 20 tahun lagi. Kalau orang bilang mending masukin dalam bentuk instrumen emas gitu ya, tapi kan nggak semua orang bisa sampai segitunya nilainya sampai bisa beli emas, atau malah kalau dipegang sendiri malah hilang, bisa jadi kan kayak gitu.
hilang buat belanja gitu kan. Banyak orang menganggap bahwa kalau ada pihak ketiga yang semacam menyimpankan itu atau mengelola investasinya, itu akan lebih secure. Syarat agar iuran yang diterima dana pensiun atau return imbal hasil yang diterima dana pensiun tadi dianggap bukan objek pajak adalah dana pensiun tadi harus sudah disahkan oleh Menteri Keuangan atau sekarang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lanjut yang bukan objek pajak lagi adalah bagian laba yang diterima oleh anggota CV atau firma. Itu juga bukan objek pajak. Ya bukan objek pajak lagi. Penghasilan diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Ini bahasa kerennya mungkin Bapak Ibu pernah dengar joint venture. Ini perusahaan kecil yang dibantu dalam bentuk modal dan manajemen oleh perusahaan besar. Perusahaan kecil dibantu dalam bentuk modal dan manajemen oleh perusahaan besar tadi. Tapi jangan salah, kalau perusahaan kecil tadi mendapatkan laba, maka perusahaan besar tadi akan mendapatkan bagian laba. Nah, bagian laba itu dianggap bukan objek pajak. Syaratnya perusahaan kecil menengah tadi menjalankan sektor usaha yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Contohnya apa? Mungkin pernah lihat ada di pameran, ada toko batik atau produsen batik yang merupakan mitra binaan Angkasa Pura. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nggak ada hubungannya antara batik dengan Angkasa Pura, karena Angkasa Pura itu mengelolanya bandara. Tuh. Jadi itu namanya joint venture, perusahaan kecil, UMKM, dibina oleh perusahaan besar. Nantinya perusahaan besar akan mendapatkan bagian laba dari perusahaan kecil tadi. Tapi dianggap bukan objek pajak oleh pemerintah. Beasiswa itu juga bukan objek pajak, syarat dan ketentuannya berlaku. Lalu yang bukan objek pajak lagi ada sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nilaba. Kalau masih ingat di bagian depan tadi, definisi badan, kumpulan orang dan atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang tidak melakukan usaha dianggap sebagai lembaga nirlaba namanya. Mereka tidak mendapatkan laba, tapi mendapatkan sisa lebih. Lembaga nirlaba di Indonesia sekarang ada 4. Lembaga pendidikan, penelitian pengembangan, lalu ada juga lembaga sosial dan keagamaan. Sisa lebih tadi, misalnya nih, suatu lembaga pendidikan, universitas misalnya, dia dapat penerimaan 10 miliar, lalu ada pengeluarannya 8 miliar. Ada surplus 2 miliar. Surplus 2 miliar tadi, sisa lebih tadi, boleh kena pajak, bisa kena pajak, bisa juga tidak kena pajak. Untuk lembaga nirlaba dia bisa ngeles, nggak kena pajak. Cara ngelesnya adalah ada 2. Yang pertama, dia membangun sarana dan prasarana dan berjanji akan menghabiskan 2 miliar tadi untuk sarana dan prasarana tadi dan harus